Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pejuang pendidikan, kepala dan guru RA Perwanida se-Jawa Timur, serta pemirsa yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya pada kita sehingga masih bisa bertemu dengan bulan mulia ini. Bulan Ramadan 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan melahirkan dalam keadaan lemah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ayat ini mengungkapkan akan pentingnya peran ibu dalam membesarkan, mendidik dan membimbing anak-anaknya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi putra-putri kita. Namun, mari kita renungkan sejenak, apa yang membuat seorang ibu layak disebut sebagai madrasah? Yang pertama adalah ibu sebagai kurikulum kehidupan. Jika di sekolah ada buku paket, maka di rumah perilaku ibu adalah kurikulumnya. Anak usia dini adalah peniru ulung. Saat ibu bersabar menghadapi tumpahan minuman, anak belajar makna sabar. Saat ibu jujur dalam ucapan kecil, anak belajar makna al-amin. Nilai Qur'ani tidak termasuk ke hati melalui ceramah, tapi melalui apa yang mereka saksikan dari ibunya sejak membuka mata di pagi hari sampai ia tidur di malam hari. Yang kedua, rahim dan pengakuan sebagai ruang kelas pertama. Madrasah ini tidak butuh papan tulis atau proyektor. Ruang kelasnya adalah kasih sayang. Mengapa? Karakter bermula dari ibu. Karena sebelum anak mengenal dunia ini, ia mengenal detak jantung ibunya. Penelitian menunjukkan bahwa kedekatan emosional antara ibu dan anak adalah jalur tercepat untuk mentransfer nilai-nilai moral. Dalam Quran surat Luqman ayat 14, Allah menekankan proses mengandung dan menyapih ini adalah fase golden age yang paling krusial. Karakter Qur'ani bukan dimulai saat anak bisa membaca, tetapi saat anak merasakan ketenangan dari ibunya
saat masih dalam rahim. Ibu yang menjaga lisannya dengan zikir saat mengandung dan menyusui, sejatinya sedang mentransfer molekul akhlak ke dalam jiwa sang anak. Dalam Islam, pendidikan karakter dimulai bahkan sebelum anak bisa bicara. Sebagaimana Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa anak adalah permata yang polos. Ia akan menyerap warna apapun yang digoreskan oleh orang tuanya. Yang ketiga, fondasi peradaban. Dari hal sederhana, mengapa disebut membangun peradaban? Ketika ibu mengajarkan anak mengucap bismillah sebelum makan, ibu sedang menanamkan tauhid, ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu mengajarkan anak meminta maaf, ibu sedang membangun masyarakat yang rendah di masa depan. Jadi, ibu adalah arsitek yang memasang tiang pancang. Guru DRA Perwanida adalah kontraktor yang membangun dinding dan atapnya. Tanpa tiang pancang yang kokoh dari ibu, bangunan karakter anak akan mudah roboh oleh badai zaman. Seorang ibu tidak hanya memberikan ASI untuk pertumbuhan fisik, tapi ia juga mengalirkan doa dan nilai melalui setiap pelayannya. Itulah mengapa Al-Ummu Madrasatul Ula. Karena ilmu bisa dicari di Google, tapi karakter hanya bisa dibentuk melalui sentuhan kasih sayang seorang ibu. Yang keempat, ibu sebagai pemegang kunci birrotul walidain. Dalam Al-Quran surat Luqman 14, perintah berbakti kepada orang tua diletakkan tepat setelah perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua bapakmu. Ini menunjukkan bahwa ibu adalah jembatan spiritual anak menuju Tuhannya. Jika seorang ibu berhasil mendidik anak-anaknya dengan cinta yang Qur'ani, maka anak tersebut akan lebih mudah memahami konsep kasih sayang Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana strategi ibu menanam benih akhlak Qur'ani di rumah untuk mewujudkan generasi yang tidak hanya hafal, tapi berakhlak. Al-Quran, ibu pernah menerapkan 3 strategi kunci yang menyentuh aspek lahir dan batin anak. Yang pertama adalah menjadi Al-Quran berjalan. Anak usia dini adalah peniru ulung. Mereka tidak mendengar apa yang kita katakan, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan. Aksi nyatanya adalah dengan cara ibu tidak perlu selalu menyuruh ayo mengaji, tapi biarkan anak sering melihat ibu memegang dan membaca Al-Quran dengan penuh takdim. Yang kedua, lingkungan kasih sayang, at-tarbiyah bil. Sesuai pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memuliakan anak, ibu harus membangun rumah sebagai Baitul Quran yang nyaman, bukan penuh tekanan. Aksi nyatanya adalah hindari menghukum anak dengan ayat Al-Quran atau menakut-nakuti mereka dengan ancaman. Siksa saat mereka belum lancar membaca, sebaiknya gunakan
kisah-kisah indah dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Yusuf atau Nabi Ismail sebagai dongeng sebelum tidur. Yang ketiga adalah strategi lisan yang terjaga, quwwatud du'a. Kekuatan terbesar seorang ibu terletak pada getaran doanya. Al-Quran mengabadikan bagaimana keluarga Imron dan Luqman selalu menyertai pendidikan anak dengan doa. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata buruk saat anak sedang menguji kesabaran kita. Sebaiknya gunakan doa spontan yang didengar anak. Misalnya saat anak membantu, katakan, Masya Allah, semoga kamu menjadi anak yang hafid dan berakhlak mulia. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik menyatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini merupakan bentuk penghormatan kepada para ibu dan kewajiban bagi anak untuk berbakti kepada ibunya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini menunjukkan kesuksesan seorang ibu tergantung pada doa dan keridhaan ibunya. Maka jagalah lisan kita, jangan sampai keluar dari lisan kita kata-kata atau doa jelek, karena spontan akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan untuk sinergi guru dan ibu, ibu-ibu kepala dan guru RA Perwanida yang saya muliakan. Ingatlah, saat anak-anak didik kita melangkah masuk ke gerbang sekolah, mereka membawa doa-doa panjang. Ibunya yang dipanjatkan di sepertiga malam. Mereka membawa harapan besar seorang wanita yang telah mempertaruhkan nyawa saat melahirkan mereka. Jangan biarkan jeripaya para ibu itu sia-sia. Jadikan ruang kelas kita sebagai taman surga, di mana ayat Al-Quran tidak hanya dibaca tapi dirasakan sebagai pelukan hangat. Kita tidak hanya sedang mengajar, kita sedang menjaga investasi akhirat bangsa ini. Tugas guru adalah memvalidasi apa yang sudah dimulai ibu di rumah. Jika ibu di rumah menanam dengan doa, maka kita di sekolah memupuknya dengan ilmu. Jangan sampai anak mendapatkan kasih sayang Qur'ani di rumah, namun mendapatkan kekakuan di sekolah. Mari kita selaraskan detak jantung kita dengan detak jantung para ibu. Didiklah anak-anakmu dengan matamu, keteladanan, peluklah mereka dengan hati, kasih sayang, dan jagalah mereka dengan lisanmu, yaitu doa. Menjadi pengurus dan pendidik di lingkungan Perwanida adalah kemuliaan. Kita adalah mitra bagi para ibu untuk memastikan anak-anak Jawa Timur tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi memiliki syahsiyah, kepribadian Islam yang kokoh. Jika kita mendidik satu anak laki-laki, kita mendidik satu individu. Namun jika kita mendidik satu anak calon seorang ibu dan para pendidik anak usia dini, kita sedang menyelamatkan satu generasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.